إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kaum muslimin yang bertanya kepada ana, "Ya Ustaz, apakah boleh kita mengambil ilmu atau mendengarkan potongan kajian atau ceramah dari ustaz yang tidak berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Walaupun dia mungkin membela dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ataukah bolehkah kita mendengarkan potongan video kajian dari ustaz-ustaz yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit?" Ya mungkin diantaranya dai tersebut, dai yang tenar, dai yang viral, lagi tren di zaman kita sekarang ini, banyak disukai oleh manusia. Namun dia menyimpang di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, nasihat ana bagi kita semuanya. Yang pertama, bahwasanya ilmu ini adalah merupakan bagian dari agama. Ketika seseorang itu berilmu, mengambil ilmu, mempelajari sesuatu dari ustaz tertentu, apatah lagi yang tidak berakidah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermanhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentunya ketika dia mendengarkan perkataannya, maka itu pun yang akan menjadi akidah dan cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya zaman rahmatullah, ketika seseorang itu mengambil ilmu atau mendengarkan perkataan ceramah pendek video dari seorang dai yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka itu pun terngiang-ngiang di dalam dirinya, sehingga lambat laun dia pun mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Maka bagaimana mungkin itu seseorang itu tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala di atas langit? Padahal keyakinan yang seperti ini zaman rahmatullah adalah keyakinan yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam 1443 Hijriah yang lalu kepada para sahabatnya. Kemudian dari sahabat kepada para tabi'in yang kemudian diwariskan, kemudian para tabi'ut tabi'in, dan mereka semuanya ini adalah generasi yang terbaik dalam berakidah, bermanhaj, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, yaitu para sahabat ridwanullah jami'an, yang berada di tengah-tengah mereka Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian orang setelah mereka, yaitu tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, yang dimana semua generasi ini zaman rahmatullah tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Ketika mereka ditanya aina Allah fis sama, diucapkan fis sama dan ditunjuk ke langit. Maka apakah kita kemudian mengingkari semua pendalilan-pendalilan yang telah sharih, yang telah wadih, yang jelas zaman rahmatullah di dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dan penegasan amalan Rasulullah SAW dan amalan para sahabatnya ketika mereka ditanya aina Allah, ditunjuk ke langit zaman rahmatullah. Tangan, lisan mengucapkan dengan dalil, kemudian isyarat dengan tangan, sangat kuat zaman rahmatullah pendalilan. Dan ketika seseorang itu tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala di langit, maka kemana pikirannya dan hatinya ditambahkan? Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kemana dia?" Dia bingung. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Kemana kemudian pikiran dan hati saya ini mengarah kepada zat yang saya meminta kepadanya, zat yang saya berdoa kepadanya, zat yang kemudian saya tunduk dan rukuk kepadanya. Adapun orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas langit, mereka kemudian menuduh Ahlussunnah wal Jamaah itu mujassimah dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat zaman rahmatullah, ketika kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh langitnya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh arsy-Nya. Ini tidak zaman rahmatullah. Yang kita imani Allah Subhanahu wa taala sifatnya al-ulu, yang maha tinggi. Maha tinggi di atas langitnya, maha tinggi di atas arsy-Nya. Itu yang kita imani dari zaman ke zaman rahmatullah. Bukan berarti kita mengatakan, kita kemudian menetapkan al-ulu, sifat yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Itu bukan berarti kita mujassimah menetapkan Allah Subhanahu wa taala butuh tempat. Ini keliru zaman rahmatullah. Kesalahan fatal dalam mengimani
sifat al-ulunya Allah Subhanahu wa taala, yang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah. Suatu ketika Imam Ahmad rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu man wa karami melewati seorang ahlul bid'ah yang banyak menyebarkan perkara-perkara bid'ahnya, seorang penceramah, seorang syekhnya ahlul bid'ah. Kemudian Imam Ahmad melewati orang tersebut bersama dengan anaknya. Kemudian Imam Ahmad berpesan kepada anaknya, "Nak, tutup telingamu apabila kita melewati majelis orang tersebut. Karena saya khawatir ada syubhat yang akan masuk ke dalam dirimu sehingga itu menjadi penyakit dan membuat engkau bingung dan membuat engkau ragu dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah." Lihat zaman rahmatullah, bagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita sangat selektif untuk mendengarkan, melihat ceramah-ceramah atau ilmu dari orang-orang yang mereka ragukan keilmuannya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jangan pernah merasa aman. Oh, saya bisa mengingkari perkataannya. Oh, saya bisa ini, saya bisa itu. Hati-hati zaman rahmatullah. Betapa banyak orang-orang soleh sebelum kita. Mereka memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, memiliki kapasitas ilmu yang sangat luar biasa. Namun mereka tersyubhati dengan satu perkataan. Namun mereka sesat dan menyesatkan. Mereka menyimpan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan satu perkataan. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana syubhat itu sangat tajam, sangat lembut masuk dalam tubuh kita. Dan jangan sampai kita merasa aman kemudian mengatakan saya bisa selamat dari syubhat tersebut, saya bisa selamat dari fitnah tersebut. Kemudian fitnah itu masuk ke dalam hati kita yang dalam, kemudian kita pun tersyubhat, kita pun kemudian menjadi orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Maka hati-hatilah zaman rahmatullah dari perkara syubhat, dari perkara fitnah, dan tinggalkan semua dai-dai yang Anda ragukan apakah dia di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Dan ustaz-ustaz yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ini sangat banyak. Di antaranya orang tua kita Ustaz Yasin dan Ustaz Hakim, di antaranya Dr. Firanda, di antaranya Dr. Syafiq Reza Bazalama, di antaranya pula ustaz-ustaz yang lainnya yang kemudian berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka cukupkan diri kita mengambil ilmu dari ustaz-ustaz yang mengajarkan kepada kita sunnah Nabi SAW, yang mengajarkan kepada kita akidah yang benar, akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW dari zaman ke zaman. Hadza wallahu a'lam bishawab.